Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memang cantik kain katun. Kain katun dibeli di pasar. Susah kita mau berbalas pantun kalau perut sedang lapar. Memang cantik kain katun. Lebih mahal dari kain kasa. Kalau memang mau balas pantun, nantilah sesudah buka puasa. Saya tadi duduk dengan Prof. Jurnalis Udin dari mulai sebelum meletusnya G30 SPKI. Bercerita sampailah tahun 67 ketika tanah ini masih harganya 100.000 per meter. Sampai sekarang 100 perak semeter, sampai sekarang 100 juta. Jadi ketika ngobrol lama, yang dalam pikiran saya, berapa umur profesor ini? Cuman di barat, salah satu yang pantang untuk ditanyakan adalah umur. Tidak boleh nanya umur. Saya pun kalau ditanya orang, umur berapa Ustadz? Selalu saya jawab, umur itu masalah rasa, bukan angka. Sampai akhirnya Pak Dr. Endi, Wakil Rektor 5, satu-satunya Wakil Rektor 5 di seluruh dunia, mengatakan umur Prof sekarang 87 tahun. Berarti saya hitung-hitung kalau saya umur 87 itu tahun 2065 nanti datang lagi kemari. Saya selalu berpikir, mungkin karena saya ustadz, selalu cerita tentang kematian, selalu saya berpikir kalau saya meninggal, anak saya masih kecil. Tapi setelah ketemu dengan Prof, saya merasa jauh lebih muda sekarang. Betul kata orang, bercerita dengan orang berilmu, itu sama dengan duduk di perpustakaan berhari-hari. Karena kalau kita baca buku, belum tentu kita faham. Dan andai kita faham, belum tentu kita ingat. Tapi kalau kita ngobrol, itu kita dapat banyak ilmu. Khairu jalisin fiz zamani kitabun. Yang paling setia dan bermanfaat teman duduk adalah buku. Tapi buku tidak bercerita. Karena buku hanyalah torehan tinta di atas kertas. Tapi kalau bercerita dengan orang, banyak hal yang bisa kita tanyakan. Nah, saya diberi tema, tapi juga diberi pertanyaan oleh Prof. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya di mana Tuhan itu, katakan aku itu sangat dekat. Maka tentang teori di mana Tuhan banyak sekali. Karena Tuhan itu tidak kelihatan, maka orang yang tidak berilmu, apalagi tidak beragama, menyatakan antara Tuhan dan hantu beda-beda tipis. Tuhan, 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 Tuhan. Karena sama-sama tidak kelihatan. Jadi ada orang yang meyakini yang ada itu yang kelihatan ini. Bisa ditangkap dengan panca indera, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dicium, bisa dirasa, itulah yang ada. Maka kelompok ini disebut dengan kelompok material. Material, benda. Maka kalau ada perempuan yang suka hanya pada benda, disebut dengan cewek materi. Materialism. Dalam bahasa Arab disebut dengan filsafat wujudiyah. Yang ada itu yang wujud ini. Sedangkan sorga, neraka, malaikat, Tuhan, itu tidak ada karena tidak kelihatan. Tokohnya dari Yunani namanya Demokritos. Lalu kemudian dalam sejarah Al-Quran,
sebetulnya jauh lebih tua lagi dari sejarah Yunani. Ada yang begitu. Ketika Nabi Musa membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir menuju Palestina. Semoga Allah menolong saudara kita di Palestina. Ketika itu Bani Israel melihat orang sedang menyembah Tuhan yang kelihatan. Maka mereka meminta kepada Nabi Musa, "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Kami tidak percaya kepadamu sampai kami melihat Tuhan itu nyata, kelihatan seperti Tuhan mereka. Jadi sebenarnya filsafat materialisme ini masuk ke dalam Yunani, masuk ke dalam Yahudi, dan masuk ke dalam orang modern sekarang. Dia mau Tuhan itu real, nyata, kelihatan. Saya ketika ketemu dengan Kohani, seorang Tionghoa yang masuk Islam, sekarang jadi dai, saya tanya, Kohani kan sudah masuk banyak agama, sudah coba semua, kenapa memilih Islam? Kata dia, satu-satunya agama yang Tuhan yang gak kelihatan Islam ini. Yang lain kelihatan semua Pak Ustaz. Jadi tidak semua yang bisa dilihat itu ada, dan tidak semua yang tidak bisa dilihat itu tidak ada. Kalaulah karena tidak bisa dilihat lalu dia tidak ada, lalu bagaimana dengan telinga kita? Telinga tidak bisa kita lihat, tapi dia ada. Dan jangankan wajah Tuhan, muka kita sendiri pun tak bisa kita tengok. Kapan orang bisa melihat wajahnya? Ketika dia berdiri di bawah pohon rindang, lalu di bawah pohon rindang itu ada kolam air. Dan ketika dia mau minum, dia lihat ada wajahnya, dia terkejut. Itulah cikal bakal awal pertama orang mau buat cermin. Tapi kaca cermin juga tidak jujur. Telinga kanan kelihatan di sebelah kiri. Kalaulah semua yang ada itu mesti kelihatan. Tadi saya sebelum kemari naik pesawat dari Pekanbaru, itu koper, tas semua masuk dalam satu kotak, dan kotak itu bisa melihat apa yang ada dalam tas saya. X-ray. Ketika dibuka cahaya X-ray tidak kelihatan, tapi sebenarnya dia ada. Kenapa bule beli tiket pesawat, bayar hotel, pergi ke Pantai Kuta untuk berjemur, hanya untuk menghitamkan kulit dengan adanya ultraviolet. Dan kita yang sudah hitam sibuk membeli skincare supaya putih. Nah, tidak semua yang tidak kelihatan itu lalu tidak ada. Sekarang yang ada ini ada. Saya ada, bapak ada, ibu ada, harta ada, rumah ada, mobil ada. Tapi ketika malaikat maut mencabut nyawa, yang ada ini menjadi tidak ada, yang tidak ada menjadi ada. Makanya kalau ada orang yang nantang-nantang kita, mana itu roh, mana itu malaikat, mana itu surga, mana itu neraka, mana itu Tuhan. Bagi bapak ibu dokter tentu mudah, bawa aja suntik mati. Kau mau melihat? Sini ku suntik. Lalu sebenarnya Tuhan itu di mana? Kalau dikatakan sangat dekat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami sangat dekat dengan hamba itu, lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Oh, kalau begitu dia di dalam. Ternyata Tuhan itu ada di dalam, kata sebagian orang. Maka Allah menyatakan dirinya, walam yakullahu kufuwan ahad. Dia tidak sama dengan satu makhluk apapun. Jadi yang bisa dihukumkan pada hukum makhluk, di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang, di dalam, di luar, itu hukum makhluk. Sedangkan Allah keluar dari hukum itu. Kalau dia berada di dalam diri saya, maka saya terjebak pada keyakinan namanya hulul. Hulul adalah Tuhan bertempat di dalam makhluk. Maka dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Dalilnya dua. Yang pertama, laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak sama dengan makhluk. Yang kedua, ayatnya selalu kita baca, walam yakul lahu kufuwan ahad.
Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj naik ke atas Sidratul Muntaha. Nabi Musa bermunajat naik ke atas Bukit Tursina. Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, sama dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang didoa, diminta, dimunajat di dalam perut ikan, dengan Allah yang diminta di atas Bukit Tursina, dengan Allah yang dimohonkan di atas Isra Mi'raj, sama dekatnya dengan Allah yang kita mohonkan hari ini. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya mengapa merasa Tuhan itu jauh sekali Pak Ustadz? Itu perasaan lo kali. Ayat yang dibacakan Prof, itu kalau kita urutkan, itu awalnya Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa. Setelah itu masuk 84. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Masuk Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ahli tafsir, kenapa ayat ini diletakkan dengan puasa? Kenapa ayat tentang kedekatan dengan Tuhan itu diletakkan di dekat ayat puasa? Karena ternyata orang yang sedang puasa merasa sangat dekat dengan Tuhan. Makanya di siang Ramadan ini hampir tidak ada korupsi. Karena orang dekat sekali dengan Tuhan. Malam nggak tahu ya. Cobalah siang Ramadan, masuk mahasiswa ke dalam toilet, begitu bak tempat air itu dilihat, itu seperti melihat cincau. Tinggal ngasih santan dengan gula merah saja. Andai dia ambil satu teguk, jangankan satu teguk, kepalanya dia masukkan ke dalam, setelah itu dia keringkan bibirnya, pas mau keluar miringkan kepala. Buat gaya macam mau mati. Nggak ada yang tahu. Tapi kenapa orang tidak mau melakukan itu? Karena dia merasakan kedekatan dengan Tuhan. Sangat dekat. Seandainya ibu-ibu ada yang nelpon siang ini. Bu, kabarnya anak Syanu, suami Syanu, membantu Syanu, pacaran Syanu. Ibu akan mengatakan stop. Jangan bicarakan aib orang lain. Kenapa? Karena dia merasa sangat dekat dengan Tuhan. Terus gimana obrolan kita? Nanti kita lanjutkan habis tarawih. Apakah Tuhan yang disembah di bulan Ramadan itu beda dengan yang disembah di bulan Syawal? Sama. Maka yang ada di dalam diri kita itu adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan. Apakah Pak Rektor hari ini ada? Ada. Dari mana kamu tahu? Mobilnya ada. Dari mana kamu tahu lagi? Pokoknya insting saya mengatakan ada. Perasaan saya ada. Dari mana kamu tahu? Karena saya tengok semuanya tertib, semuanya rapi. Berarti dia ada. Begitu jugalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan tanda-tandanya. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat. Itu semua adalah ayat-ayat. Ayat-ayat itu apa maknanya? Tanda-tanda. Ayat artinya tanda-tanda. Ini kelihatannya Ustadz Somad datang ini. Dari mana kamu tahu dia datang? Sudah banyak peci merah muncul. Itu tanda-tanda. Ini kelihatannya tablik akbar nanti malam jadi nih di Tanah Lapang. Dari mana kamu tahu? Pedagang kerak telur sudah ramai. Kita hanya bisa menangkap tanda-tandanya. Adapun hakikat kebesarannya, sayap-sayap malaikat
terbakar karena cahaya di atas cahaya. Makanya malaikat Jibril alaihissalam tidak menemui Allah. Hanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ruang VVIP itu tidak dapat ditembus. Kalau malaikat Jibril saja tidak sanggup, apalagi kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi kita hanya disuruh wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi ini ada ayat-ayat tanda-tanda keberadaan Tuhan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu ada tanda-tanda. Kenapa kamu tidak melihat? Dan yang paling bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah di dalam diri itu adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Yarsi. Loh, ini Ustaz Somad ini mentang-mentang ngomongnya di Yarsi, dia bilang Yarsi. Nanti ngomong di Fakultas Kedokteran lain, banyak orang yang belajar kedokteran, tapi tidak banyak orang yang belajar keislaman. Satu belajar kedokteran, satu belajar keislaman, dua kutub yang berbeda. Tapi dia belajar kedokteran sekaligus punya kemampuan keislaman di 7 semester belajar agama Islam. Itu hanya di Universitas Yarsi. Kenapa orang tidak menemukan tanda-tanda Tuhan dalam dirinya? Karena dia hanya belajar tentang nun mati ketemu dengan qab, ming. Itu tidak salah. Bagus, tajwid memperbaiki bacaan. Tapi juga orang mesti mengerti kenapa jantung berdegup, kenapa darah mengalir, kenapa dari jantung ini naik ke otak, di mana sebetulnya nyawa, kenapa orang bisa hidup, apa yang mesti dimakan. Yang mengerti itu adalah para dokter. Dulu saya heran juga kenapa anak-anak ini kalau ditanya, saya kalau wisuda anak TK itu sebelum menyerahkan ijazahnya itu selalu saya tanya, mau jadi apa? Biasanya jawabannya berbisik, jadi dokter. Paling yang jadi ustadz 2-3 lah. Ya mau jadi dokter. Lama saya penasaran, kenapa lah anak-anak ini mau jadi dokter? Apa dia faham bahwa dokter itu mengerti tentang tanda-tanda kebesaran Allah dalam diri manusia? Rupanya mereka, anak-anak ini juga matre. Dia tahu bahwa dokter itu senternya kan kecil aja. Baterainya pun 1. Beda sama, mohon maaf, beda sama orang jaga malam. Baterainya 6. Senternya besar, terang. Dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh dipakai. Gaji mohon maaf UMR lah. Upah minimum regional. 3 juta, 4 juta, 5 juta. Tapi kalau dokter, senter kecil, baterai 1. Buka mulut, 5 juta. Itu baru buka. Makanya banyak pasien itu yang takut tutup. Karena buka tutup beda. Mohon maaf, tukang itu martilnya besi palu godam dengan tangkai rotan memukul batu dari pagi sampai sore. Berapa gaji tertinggi tukang? Tapi dokter martilnya kecil aja, pukul lutut kiri 7 juta. Lutut nggak mungkin kiri aja, pasti kanan kan? Kanan kiri. Itu baru pukul. Belum resep dan yang lain-lain. Artinya apa? Dokter ini dua-duanya dapat. Sesuai dengan doa yang ada dalam Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Dunianya dapat. Akhiratnya dapat. Kenapa? Karena yang paling mengerti tentang penciptaan Allah menciptakan makhluk otonomi pula. Segala yang ada dalam diri manusia itu yang paling mengerti dokter. Seluk-beluknya, sekecil-kecil, sedetail-detailnya itu dokter. Makanya yang mestinya yang paling takut kepada Allah itu dokter. Makanya kalau ada dokter nggak takut sama Allah, itu memang kesetanan luar biasa. Kalau saya ceramah, ngomong di mana-mana,
Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Orang nggak peduli. Tapi kalau dokter yang ngomong, nggak perlu pakai tablik akbar, nggak perlu pakai sound system, nggak perlu pakai pengeras suara, sambil berbisik aja. Kalau nggak percaya, coba nanti Bapak Ibu dokter. Ada orang misalnya sombong, angkuh, datang periksa ke tempat Bapak Ibu. Periksa, habis itu bisik. Bapak jangan sampai nggak sholat. Kenapa gitu Pak Dokter? Menurut perkiraan saya. Cobalah. Pasti mereka lebih takut. Kenapa? Dan orang, masyarakat itu lebih percaya kepada dokter daripada ustadz. Kalau saya cerita, Bapak Ibu nanti akan mati, nggak percaya mereka. Tapi kalau dokter yang ngomong, Bapak mati. Percaya mereka. Makanya selalu saya katakan, jangan tambah rukun iman jadi 7. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bi dokter spesialis. Maka bersyukurlah. Orang tidak pernah mensyukuri jadi dokter itu karena dia menganggap itu sesuatu yang biasa aja. Saya yang biasa melihat kelingking dan menggunakan kelingking karena nggak pernah cedera, na'udzubillah. Ya bagi saya kelingking ini biasa aja. Tapi begitu kelingking ini terluka, terkilir, jatuh, patah, gimana mau ngorek telinga? Nggak mungkin pakai jempol. Gimana mau ngupil? Rumah yang menurut kamu adalah rumah yang biasa-biasa saja, itu adalah tempat hunian surga Firdaus yang dirindukan orang yang ngontrak. Mudah-mudahan segera punya rumah, amin. Banyak juga yang ngontrak. Istri yang menurut kamu membosankan, wahai para suami. Istri saya ini 4L Pak, kenapa? Lo lagi. Itu adalah bidadari surga yang dirindukan oleh seorang jomblo yang nggak nikah-nikah. Liku-liku laki-laki yang tak laku-laku karena luka-luka. Suami yang menurut kalian, aku kalau ngelihat suamiku ini Pak Ustadz buat semak-semak kelambu aja. Jangan jadikan update status ya. Kena saya nanti. Itu adalah suami yang dirindukan anak gadis yang sampai sekarang belum ketemu jodohnya. Dan selalu curhat ke saya. Kapan dia datang Pak Ustadz? Mana aku tahu. Jadi menjadi dokter, menjadi pejabat di Universitas Yarsi, di Universitas Mulut, Gigi dan Mulut, Yarsi, ini di bawah Yarsi ini ada 3, rumah sakit, universitas, dan spesialis lagi universitas, rumah sakit, gigi dan mulut. Saya terus terang, begitu disebut tadi gigi dan mulut, mendenyut gigi saya. Saya tentang masalah dokter gigi ini punya kenangan tersendiri. Waktu pulang tahun 2008, pulang dari Maroko, saya Abdul Somad LCMA, lagi cemas mencari anak gadis, belum menikah. Jadi datang kawan saya, dikasihnya lah alamat. Mat, kau pergi nanti ke jalan itu, nggak boleh sebut nama, nanti kalian cari. Di situ ada dokter gigi, belum menikah. Aku mau kau nikah sama dia. Terus saya bilang, saya ini orangnya penakut. Dari mulai kuliah S1, S2, Maroko, di Mesir, nggak pernah pacaran. Jadi saya termasuk yang tereliminasi. Saya bilang, nantilah. Nanti kalau aku sakit gigi, aku datang ke situ. Sampai 2 tahun, saya tidak. Sampai akhirnya suatu ketika sakit gigi saya. Lalu saya cari kawan saya itu lagi, saya telepon. Ada lagi nomor dokter itu, saya mau periksa gigi, saya bilang.
Kata dia udah pindah, Man. Udah lulus PNS. Jadi pesan saya ke adik-adik, kalian kalau ada kesempatan, jangan menunggu sakit gigi. Saya sampai ke sini terbuka memori-memori kepala saya semua. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, ketika orang berpikir tentang penciptaan langit, dia akan menemukan Tuhan. Itulah yang disebut dengan ilmu astronomi. Saya ulang, astronomi, bukan astrologi. Sekarang yang banyak ditekuni orang, yang disukai orang, astrologi. Bila bintang Anda Taurus, karena lahir bulan April, jangan menikah dengan perempuan Pisces. Karena ikan tidak pernah ketemu dengan kambing. Coba bayangkan kambing jatuh cinta dengan ikan. Apakah kambing mau hidup di air, dia gembung masuk angin, atau ikan akan bermutasi kemana-mana ceritanya ini? Maka yang ilmu bisa menemukan Allah itu adalah ilmu astronomi. Banyak orang mengatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim melihat, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika Ibrahim melihat bulan, dia katakan ini Tuhan. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika siang datang, bulan hilang. Berarti bulan bukan Tuhan. Karena yang hilang bukan Tuhan. Falamma ra'asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika muncul siang, ada matahari yang lebih besar dari bulan. Lalu Ibrahim berkata, ini Tuhan. Falamma afalat, ketika hilang, berarti dia bukan Tuhan. Beda Nabi dengan filosof. Filosof mencari Tuhan. Sokrates, Demokritos, Thales, Aristoteles. Sedangkan Nabi tidak pernah mencari Tuhan. Nabi itu diperlihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala kekuasaannya dengan mengirimkan malaikat Jibril alaihissalam. Lalu kemudian kenapa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran itu bercerita tentang melihat matahari, melihat bulan? Nabi Ibrahim sedang menyindir kaum astronom yang mempertuhankan bintang gemintang. Bahasa Al-Qurannya namanya sobiun. Mereka menyembah bintang. Dan sampai hari ini masih ada orang yang menyembah bintang. Oh enggak ada Pak Ustadz, dia nyembah Allah. Memang betul dia Islam. Tapi segala gerak langkahnya, pagi mau investasi, dia buka dulu. Apa kata ramalan? Bila Anda lahir bulan Mei, bintang Anda Gemini, jangan transaksi Ahad pagi. Ustadz kok hafal juga ya? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi, penciptaan bumi. Maka muncullah ilmu ketika manusia berpikir tentang bumi, muncul yang disebut dengan ilmu geologi. Bukan biologi, geologi, ilmu bumi. Ustaz Abdul Somad, ya, ternyata kampung saya itu dulu pernah tenggelam Pak Ustaz. Dari mana kamu tahu? Saya kan fakultas geologi Pak Ustaz. Terus saya pas pulang kampung, saya tinggal di bukit. Saya temukan kulit-kulit kerang di atas. Kerang itu kan tinggalnya di laut Pak Ustaz. Terus ini fosil, yakinkan dulu itu fosil atau nenekmu buang sampah. Enggak lah Pak Ustadz, enggak mungkin nenek saya masak kerang kulitnya dibuang. Ini fosil sudah membeku, sudah mengkristal Pak Ustadz. Saya yakin ini dulu pasti gunung ini adalah lautan yang tenggelam. Dan saya yakin banjir bandang Nabi Nuh itu sampai ke kampung saya Pak Ustadz. Kawan saya dari Sumatera Barat, dia bilang banjir Nabi Nuh itu sampai. Saya tanya, apa dalilnya? Ini ada petatah petitih nenek moyang kami. Dan ingiklah katiko gunung Merapi sagadang talu itik. Ingatlah ketika gunung Merapi sebesar telur itik. Jadi waktu itu dunia ini tenggelam, gunung Merapi itu kecil kelihatan seperti sebesar telur itik. Sebetulnya saya nggak yakin, tapi karena dia ngotot, iyalah saya bilang. Apalah susahnya menyenangkan hati kawan kan? Kita iyakan aja. Tapi bahwa dunia ini terdiri dari langit dan bumi. Dan kalau itu diteliti, orang akan menemukan Tuhan.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, meteorologi, klimatologi, geofisika, semua itu kemana arahnya? La ayatin, itu menjadi ayat-ayat. Kita kalau udah cerita tentang ayat-ayat, itu orang langsung ingat ayat-ayat cinta Pak Ustaz. La ayatin itu menjadi ayat, tapi Allah tidak mengatakan linnas, bukan untuk manusia. Bukan semua manusia bisa menjadikan itu ayat. Liulil albab, itu hanya menjadi ayat bagi orang yang punya fikiran. Makanya filosof berkata, ketika aku berfikir, aku ada. Kapan kita ada? Ketika kita berfikir. Ketika kita tidak berfikir, berarti kita tidak ada. Apa yang membedakan kita dengan ayam? Ambil ayam, belah kepala ayam, ambil manusia, belah juga kepala manusia. Dan yang bisa membelah kepala manusia itu tidak dihukum adalah mahasiswa fakultas kedokteran. Ambil kepala ayam, ambil kepala manusia. Belah kepala ayam, belah kepala manusia. Yang putih-putih macam santan di kepala ayam itu ada juga di kepala manusia. Lalu apa bedanya? Yang membedakan itu adalah akal. Dan akal itu bukan sesuatu yang nampak. Makanya kalau ada orang mengatakan, saya baru percaya kalau Tuhan itu ada, kalau dia nampak, ada kelihatan. Jangan lawan, tanya aja. Kau berakal? Iya, tunjukkan akal kau mana? Enggak kelihatan, berarti kau enggak berotak. Jadi yang membedakan kita, akal dalam bahasa Arab diambil dari 3 huruf. Aqlun, ain, qaf, lam. Akal artinya tali. Kenapa akal itu disebut tali? Karena akal mengikat hawa nafsu. Manusia itu diikat dengan akal. Sedangkan hewan itu diikat dengan tali. Maka kalau ada manusia yang tidak bisa diikat dengan akalnya, ikatlah dia dengan... Saya nggak ada ngomong begitu. Kadang netizen terlalu cepat mengambil kesimpulan. Allah Ta'ala memberikan kita manusia. Katanya makhluk yang paling cerdas sekarang adalah simpanse. Ini tanah. Di dalam bongkahan tanah ini ada anai-anai, serangga di dalam. Dan dibiarkan simpanse dibuatkan kandang di dekat sarang anai-anai. Bagaimana cara simpanse untuk mengambil? Simpanse ternyata berpikir. Dia ambil ranting kayu, dia masukkan ranting kayu ke dalam sarang serangga. Serangga yang menempel di ranting lalu dia makan. Dia berpikir bagaimana cara mendapatkannya. Tapi pikiran simpanse tidak berkembang pesat. Lalu kemudian apakah ada kemungkinan simpanse ini akan berpikir dan lebih cerdas daripada kita? Ya, mereka bisa lebih cerdas daripada kita. Mana buktinya? Planet Apes. Yang senyum udah nonton. Bahwa manusia merasa akan ada ancaman yang luar biasa. Orang barat itu katanya negara superpower adikuasa, tapi sebetulnya secara mental di dalam mereka adalah orang yang ketakutan. Orang Amerika kalau dia duduk di pinggir laut, di pinggir sungai, dia membayangkan akan ada makhluk dari dalam laut itu naik, namanya Godzilla. Kalau mereka lagi duduk-duduk di atas rumahnya melihat ke langit, dia membayangkan di atas itu akan ada satu makhluk yang giginya keluar dan ngences. Namanya aliens. Kalau dia lagi ngelihat mobil di parkiran mall, dia sendirian di bawah, dia merasa mobil ini nanti akan berubah. Namanya Transformer. Mereka selalu ketakutan sebenarnya. Penyakit manusia bukan diabetes meletus. Bukan asam urat, asam lambung. Penyakit manusia yang paling mengerikan adalah pikirannya sendiri. Makanya orang-orang yang hidup di kota besar, ketakutan, kecemasan, kengerian, galau tingkat tinggi, berawal dari terlampau takut, menjadi stres, depresi,
bunuh diri. Angka tertinggi bunuh diri di dunia bukan Amerika, bukan Indonesia. Angka tertinggi bunuh diri di dunia adalah Amerika, Eropa, Jepang, Korea. Orang Jepang stres dikit, ambil samurai harakiri, mati. Orang kita sudah pakai jaket oranye, hai. Orang barat 2 hari nggak bisa tidur malam karena berpikir pikirannya. Makanya mereka suka pergi ke tempat berkontemplasi, pergi ke tempat apa itu yang tarik nafas, medit. Saya mancing aja sebenarnya. Ini orang ini tahu apa enggak? Tarik nafas, kosongkan pikiran Anda. Dengarkan gemericik air. Dengarkan. Menurut terapisnya, ini pasien ini bisa menghilangkan semua pikirannya gemericik air. Yang dia bayangkan, berapa tagihan keran air. Dengarkan suara burung-burung. Kosong. Begitu mau masuk ke rumah ini tertulis besar-besar di depan. How you can stop your mind. Bagaimana Anda bisa menghentikan pikiran Anda? Kalau Tuan beli peniti, jangan tusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati, tanda waktu sudah mau habis. Memang hebat fakultas Universitas Yarsi ini. Dia kalau di tempat lain ada kode gitu. Ustadz, waktu habis. Kalau di sini enggak, mati dikit. Itu kode udah mau habis. Memang tadi saya dikasih tahu, katanya Ustadz ngomongnya sampai jam 5. Dan memang sekarang jam 5 kurang 5. Saya tahu akan saya akhiri ini. Ada sebagian orang, Ramadan ini bagi dia adalah bulan penyiksaan. Udah nggak makan, nggak minum, nggak bisa ngelihat macam-macam, nggak bisa ngobrol. Ada Ustadz pelengkap penderitaan. Tapi saya merasa ngomong di RC ini sekarang, saya merasa gimana ya? Kadang-kadang rasa ini kan susah diungkapkan dengan kata-kata. Di mana sebenarnya letak rasa itu? Rasa itu di dalam. Innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya rasa yang sebenarnya itu letaknya di dalam. Innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Diciptakan lidah untuk mewakili rasa yang ada di dalam. Allah ciptakan lidah untuk berusaha mewakili rasa. Tapi lidah berusaha merangkai kata untuk mewakili rasa. Kata selalu berdusta. Andai kata dirangkai begitu indah untuk mewakili rasa, kata terlalu miskin untuk bercerita tentang rasa. Andai saya ceritakan, rasaku belum tentu rasamu. Jadi, bagaimana perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada seorang perempuan, tapi akhirnya dia tidak bisa menikah. Kalau adik-adik jatuh cinta kepada perempuan, menikahlah. Akan lahir anak-anak yang soleh dan solihah. Tapi kalau kalian tidak jadi menikah, maka akan lahir puisi-puisi yang indah. Kira-kira menikah atau tidak? Terserah. Dia tidak jadi menikah. Karena tidak jadi menikah diusir oleh ayah Laila. Perempuan itu bernama Laila. Akhirnya dia gila. Dan dia termasuk laki-laki yang sembuh didoakan di samping Ka'bah. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Sampai suatu hari dia ditanya. Qais. Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Pilih antara dua. Kau mau pilih Laila atau dunia beserta isinya? Apa kata Qais? Laghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. So sweet. Seandainya begitu perasaan cinta manusia yang sudah mengenal Allah. Kenal Allah karena mengkaji langit, kenal Allah karena mengkaji bumi, kenal Allah karena mengkaji diri,
Menjadi dokter, tahu betul seluk-beluk dari mulai gigi, bola mata, tulang, SPOT, spesialis ortopedi, SPOG, spesialis objin. Akhirnya dia muncul rasa takutnya. Dari takut muncul rasa cinta. Melihat sendal debu menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Maka yang paling cinta dan takut kepada Allah itu semestinya adalah dokter. Dan dokter-dokternya itu adalah alumni dari Universitas Yarsi, insyaallah. Kalau pejabat korupsi, yang akan dia makan itu APBN, APBD. Tapi kalau dokter korupsi, usus orang dipotongnya. Sikit-sikit operasi. Tak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu apa yang membuat orang takut pada Allah? Menurut saya, ilmu yang paling membuat takut pada Allah adalah ilmu tentang kedokteran kemanusiaan. Saya selalu menceramahi orang kan tentang mati. Bapak Ibu, marilah kita ingat mati. Marilah kita ingat mati. Dalam hati dokter, aku tiap hari nengok orang mati. Siapa yang paling sering menengok orang sakratul maut? Dokter. Di ruang ICU. Tertulis di situ. Tulisannya memang ICU. ICU Pak Ustadz, tahu saya. Saya ini kan lulusan luar negeri. Kenapa namanya ICU? Karena memang kalau kita masuk ke dalam, itu ada kelanjutannya. ICU, you don't see me. Aku ison delok sampean, sampean ora ison delok aku. Siapa yang paling mengerti tentang, saya cuma hafal bunyinya aja. Tit 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 tit. Innalillah. Yang paling mengerti itu adalah dokter. Makanya kalau ada dokter yang ngomong agama, orang percaya. Datang seorang anak penghafal Quran 30 juz. Dapat beasiswa ke Madinah dan dapat beasiswa ke Fakultas Kedokteran. Nanya ke saya, Ustadz, saya lebih baik melanjutkan ke Madinah atau ke Fakultas Kedokteran? Kalau kau lanjutkan ke Madinah S1, S2, S3, kau akan jadi dokter tafsir, dokter hadis, sudah banyak dosen. Tapi kalau kau lanjutkan ke Fakultas Kedokteran, kau akan jadi dokter yang hafal Quran, ceramahmu bergizi, berkualitas, kau cerita tentang penciptaan manusia dalam kandungan, kau kaitkan dengan ilmu kedokteran, dan saya kemana-mana bisa ngomong, tuh hafal Quran tapi dokter spesialis. Insya Allah Pak Ustadz, sampai sekarang nggak pernah ketemu lagi. Nggak tahu entah kemana dia. Ternyata kalau ngomong di depan orang yang cerdas itu nggak terasa waktu begitu cepat berlalu. Saya terus terang, ceramah yang paling berat itu ceramah di bulan Ramadan inilah. Karena Ramadan ini susah orang fokus. Tapi di ruang ini seperti nggak Ramadan. Malah saya curiga ini. Kalau dilihat dari senyumnya, ini orang keluarga besar Yarsi ini, mereka puasa tapi hati mereka bahagia. Ini kalau dilihat dari senyumnya, tawanya yang lepas, ini nggak ada yang punya utang ini. Nah kan, Ustadz tahu dari mana? Orang kalau punya utang, hidupnya susah, sempit, itu ketawanya nggak bisa lepas begini, tertahan. Masya Allah, tabarakallah. Saya diberikan judul Al-Quran dan Ramadan, tapi ngomongnya entah kemana-mana. Tapi saya yakin dan percaya, orang-orang di kedokteran itu kan cerdas-cerdas. Nah, jadi selalunya saya kalau ceramah itu saya buat kesimpulan. Tapi di sini enggak, simpulkanlah sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan rahmatnya untuk keluarga besar Yarsi. Bercerita tentang Islam, tentang akhlak, tentang kemajuan, seakan-akan kita kembali ke abad masa lalu Ibnu Sina, tentang kerajaan-kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah,
Kalau sekarang masa kemunduran, alhamdulillah ketika ada universitas, ketika ada rumah sakit di bawah Yarsi yang menampakkan Islam real, nyata di tahun 2025 di abad modern, di zaman kita sekarang, maka saya pribadi ikut merasa bangga. Mudah-mudahan adik-adik kita menjadi pelanjut tongkat estafet perjuangan dakwah melalui kesehatan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Di akhir majelis saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.